MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman yang menjerat Medina Zain kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang menghadirkan saksi dari pihak terdakwa, kubu Medina menghadirkan saksi dari pihak rumah sakit dengan menghadirkan dokter kejiwaan yang merawatnya sejak divonis mengalami depresi hingga mengarah ke gejalaan kegilaan. Melalui media Zoom, majelis hakim menggali informasi ihwal keabsahan kondisi kejiwaan Medina. Beberapa saksi dari rumah sakit bahkan menunjukkan bukti tertulis ihwal kesehatan jiwa Medina. Gak apa-apa, mudah-mudahan aja lancar semuanya, gak apa-apa ditunda dari Senin. Ya, pada sidang kali ini saksi tidak bisa memberikan keterangan karena ada satu dan lain hal ya, karena ada mekanisme prosedur yang terlewat. Namun karena waktu memang sudah mepet, hakim tetap memperkenankan keterangannya secara tertulis. Sejak terguncang dengan sejumlah tuduhan, mulai dari tuduhan melakukan penipuan hingga pencemaran nama baik, pasca laporan dari presenter Uya Kuya, kondisi kejiwaan Medina kala itu terguncang hebat, hingga ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi rupanya, seteru Medina curiga jika istri Lukman Ashari itu tengah menghindari laporan hukum. Terlebih jika benar-benar divonis mengalami sakit jiwa, Medina tidak bisa dijatuhi hukuman penjara. Kalau Medina secara fisik dia sehat, namun secara psikologi dan secara kejiwaan Medina masih harus dirawat, harus rutin meminum obat, ya, nggak boleh putus sebenarnya gitu. Ya, usai Medina sendiri tak mau bicara banyak di hadapan awak media. Tapi jika pekan depan hakim memutuskan ia harus dipenjara atas laporan mantan teman sosialitanya, Medina sudah siap menjalani hukuman. Senin depan udah tuntutan gimana? Berikutnya adalah tuntutan Jelang tuntutan gimana Pak dari jaksa penuntut umum hari Senin. Ya, bismillah aja. Tanggal berapa serahin semua sama yang di atas? 19 ya. Kami dia deg-degan nggak menunggu sidang? Insya Allah serahin semua sama yang di atas. Bismillah. Tuntutan kita nggak tahu ya, terserahkan aja pada Allah lah. Semoga ya yang terbaik lah. Semoga Medina dapat putusan yang terbaik. Uci Flowida dan Marisha Ica sendiri sebelum berseteru hebat dengan Medina merupakan sejawat di komunitas sosialita. Mereka sama-sama menggilai barang branded seperti tas dan aksesoris wanita lainnya. Jika pada mulanya mereka bersekutu dalam pergaulan serba glamor, kali ini justru mereka sama-sama kompak ingin menjebloskan Medina ke penjara. Lantas, apa reaksi Medina? Kalau Medina ada permasalahan dengan pihak-pihak yang lain, semoga dilembutkan hati orang-orang gitu ya buat Medina. Balikin uang saya, kalau mau damai nanti saya pikirkan lagi. Ancaman tak kalah menghantui kebebasan pesohor juga terjadi pada kasus Ditya Andrista. Mantan manajer Denny Sumargo ini kemarin kembali memberi kesaksian ihwal kedekatannya dengan sang artis yang ditukangi. Dari keterangan Ditya diketahui jika ia sudah 10 tahun memanajeri Denny. Selama 10 tahun itu ia mengaku sudah banyak membantu memanajeri mantan pebasket ini. Tapi apa mau dikata, ia justru mengeluhkan jika Denny tega akan memasukkannya ke penjara dengan tudingan pemalsuan surat dan penggelapan uang. Jadi tadi habis kesaksianku semuanya ditanya hakim, jaksa sama lawyer juga udah lancar-lancar sih. Apa yang dilakukan Ditya kok sampai segitunya kan begitu? Masa udah berhubungan segitu lama, kemudian dirugikan juga enggak, 4 tahun proses belum dibayar, secara penuh,
baru berapa gitu loh, baru sekitar 100 sampai 200-an gitu kan, ujung-ujungnya dilaporkan, ujung-ujungnya ingin kemudian dipidana sampai masuk penjara. Ini kan bagaimana siasat yang apa ya, kalau kata majelis hakim itu ya sedih. Selain memberi kesaksian ihwal durasi hubungan sebagai manajer dan artis, majelis hakim juga menanyakan hubungan Ditya dan Denny saat ini. Apakah masih ada upaya komunikasi atau tidak? Ditya tegas menjawab, sudah tak ada komunikasi sama sekali dengan pihak Denny. Tadi nangis karena emosional aja kan kalau disuruh bahas hubungan sama kedekatan sama Denny kayak apa gitu. Ternyata dia emosional aja. Banyak fakta-fakta persidangan yang kemudian terlalu mengada-ada lah. Kami sih berharap jaksa jauh lebih baik, pastinya jaksa berpikiran lebih jernih dalam menuntut gitu kan. Hakim juga nanti dalam memutus jauh lebih bijak lah. Meski berat, pihak Ditya mengaku siap menjalani putusan majelis hakim nanti. Di sela menunggu putusan itu, Ditya juga berharap agar laporannya terhadap Denny Sumargo terkait dugaan wan prestasi segera diproses kepolisian. Denny, belum ada sampai sekarang. Kan dari waktu yang di Polda nggak digubris juga. Makanya mudah-mudahan dari kesaksian tadi, jaksa bisa menuntut yang baik, yang ringan. Kalau perlu bebas begitu kan, jika dimungkinkan, harapan kami begitu, harapan kami ke majelis hakim juga begitu.